Shalom Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, Jemaat The Alliance Bible Church Timor Leste. Senang sekali kita bisa bersama-sama di pagi hari ini untuk merayakan kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersyukur, sukacita kebangkitan inilah yang memberikan kepada kita semangat untuk terus setia di dalam melayani Tuhan. Kita akan sama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini. Mari kita berdoa sebelum kita membaca firman Tuhan. Terpuji nama-Mu ya Tuhan Allah pencipta langit dan bumi, yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur pagi hari ini kami siap untuk merenungkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami dan memberikan kepada kami kemampuan untuk dapat memahami dan mengerti apa yang Engkau ajarkan kepada kami pagi hari ini. Biarlah Tuhan memakai hamba-Mu dengan kekuatan, hikmat daripada-Mu untuk kemuliaan bagi nama-Mu ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan sama-sama membaca firman Tuhan dari Roma pasal yang ke-6 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah Ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya. Dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya, bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Kebangkitan Kristus memastikan kepada kita tentang pengharapan kita tentang hari esok, bahkan tentang kehidupan yang kekal. Kebenaran ini menegaskan bahwa betapa malangnya kita percaya Kristus kalau Kristus tidak bangkit. Tetapi sesungguhnya Yesus Kristus yang mati, tetapi bangkit dari kematian. Dalam bagian firman Tuhan ini menegaskan bahwa orang-orang yang percaya di dalam Yesus Kristus, mengaku Dia menjadi Tuhan dan Juru Selamat, itu akan dipersatukan dengan kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Tetapi yang sangat penting untuk kita perhatikan pada bagian ini, supaya kita semakin dikuatkan dan diteguhkan. Di dalam ayat 8 tadi dikatakan, jadi jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Jadi iman kita kepada Kristus Yesus itu bukan saja berbicara soal kematiannya, tetapi juga dengan kebangkitannya. Kita percaya bahwa kita juga akan hidup dengan Dia. Kemudian yang menegaskan di sini ayat 9 itu, karena kita tahu kebenaran ini menjadi satu hal yang sangat penting. Kebangkitan Kristus. Mungkin berbagai pandangan-pandangan yang sulit mempercayai. Tetapi saksi-saksi telah menyatakan bahwa Yesus bangkit. Bahkan Yesus Kristus sendiri menunjukkan dirinya sampai Dia kemudian naik ke surga. Kebangkitan Yesus Kristus ini menjadi fondasi yang kuat bagi kita di dalam kehidupan kita melayani. Sebab tanpa kebangkitan Kristus, kekristenan kosong dan tidak ada arti apa-apa. Tetapi karena Yesus Kristus bangkit, kekristenan itu memberikan satu kepastian, pengharapan tentang kehidupan yang kekal. Di dalam ayat 9 tadi dengan tegas bahwa maut
tidak berkuasa lagi atas dia. Saudara, seringkali kita mendengarkan tentang kematian. Orang yang mati akan sudahlah, tidak ada lagi ceritanya. Tetapi kematian Yesus Kristus secara jasmani justru ada cerita. Maut, kematian jasmani, dan bahkan kematian yang kekal itu tidak berkuasa atas diri Kristus. Dia bangkit. Dan kebangkitan Yesus Kristus ini menunjukkan kemenangan Kristus atas maut. Kemenangan atas maut. Apa sebenarnya yang bisa kita pegang teguh menjadi dasar kekuatan kita untuk berpijak dan bahkan dasar kekuatan kita untuk melayani di dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen? Makna kemenangan Kristus atas maut itu di dalam ayat 10-11 tadi kita perhatikan. Kematiannya adalah kematian terhadap dosa satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Kematian Kristus satu-satunya yang terbesar yang dikalahkan adalah dosa. Upah dosa ialah maut, tetapi kasih karunia Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Kebangkitan Kristus telah mematahkan sengat maut, telah mematahkan kuasa dosa. Dan kebangkitannya lah yang menegaskan bahwa maut itu tidak berkuasa lagi atas Yesus Kristus. Dia bangkit, dan kebangkitannya adalah dikatakan kehidupan bagi Allah. Satu kali dia melakukan itu untuk selama-lamanya. Tidak diulang-ulang lagi. Bapak Ibu yang kekasih, pada bagian ini memberikan penghiburan bagi kita. Bahwa kematian dan kebangkitan Yesus Kristus juga menjadi bagian yang harus menyatu dengan kehidupan kita. Ayat 11 menegaskan, demikianlah hendaknya kamu memandangnya bahwa kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah kita memandangnya bahwa kita telah mati bagi dosa dan kita hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Sesuatu hal yang sangat penting di sini bahwa kita tidak lagi berhubungan dengan dosa. Kita tidak lagi dibawa pengaruh dosa, tetapi dibawa kasih karunia di dalam Yesus Kristus. Kehidupan kita yang sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, dan dosa-dosa kita sudah dihapuskan, sudah diampuni. Allah yang Maha Kasih itu tidak lagi mengingat-ingat dosa kita. Dia membuang sejauh timur dari barat. Yang hanya dia lihat bagaimana Yesus Kristus sudah membayar lunas hutang dosa kita dengan darahnya yang mahal. Bapak Ibu, penghiburan inilah yang memberikan semangat bagi kita untuk terus menjalani hidup ini. Seberapa kuat kita berjuang, semuanya hanya anugerah Tuhan. Di dalam ayat 1-8, sebenarnya kita kilas lagi memperhatikan bahwa Allah itu dengan sempurna mengerjakan di dalam Kristus bagaimana kita dapat hidup dalam kemenangan bersama dengan Kristus. Yesus telah memenangkan melalui kematian dan kebangkitannya. Dia telah menang atas maut. Kita pun akan bersama-sama dengan dia. Mari kita perhatikan dalam ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat. Saya akan bacakan. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Bolehkah kita bertekun dalam dosa supaya semakin bertambah kasih karunia itu? Sekali-kali tidak. Bukankah kita telah mati bagi dosa? Bagaimana kita masih dapat hidup di dalamnya? Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian,
supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Kehidupan dalam kemenangan atas maut bersama dengan Kristus ini kita tunjukkan dengan ketika kita mengambil keputusan untuk hidup, mati dan bangkit bersama dengan Kristus. Itu sebabnya pengakuan iman kita seringkali di dalam sakramen gereja ataupun upacara gereja, khususnya baptisan. Di situ kita mengaku Yesus Kristus menjadi juru selamat kita. Pengakuan yang tidak diragukan lagi bahwa kita sekarang hidup kita itu bukan lagi hidupku, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Seperti Paulus katakan, hidup yang kujalani, hidup di dalam iman kepada anak Allah yang telah mengasihi aku. Mati bersama dengan dia dan bangkit dalam kehidupan yang baru. Kemudian menjadi satu dengan kematian dan Kristus dalam ayat 5-8 secara khusus saya menggarisbawahi di sini bahwa kita menyalibkan manusia lama kita. Jangan lagi hidup dalam kehidupan yang lama. Semua yang lama itu sudah kita buang, sudah kita salibkan. Tidak lagi menjadi sesuatu yang kita inginkan, tetapi justru kita buang. Tubuh dosa kita yang tadinya penuh dengan perbudakan, hawa nafsu dan sebagainya sudah hilang kuasanya. Kita bukan lagi hamba dosa. Kita bebas dari dosa. Dan kita percaya semuanya sudah tidak lagi mengganggu kita. Mengapa hal ini menjadi satu penghiburan bagi kita, Bapak Ibu? Bukan saja kita punya semangat, tapi kita percaya bahwa kalau Yesus sudah menang atas kuasa maut, kita pun pasti menang atas kuasa maut. Kita satu persatu kita akan membereskan diri kita untuk tidak lagi dikuasai oleh dosa. Akhirnya, melalui Paskah kali ini, dengan keyakinan bahwa Yesus Kristus sudah menang atas maut. Maut tidak ada sengatnya, tidak ada kuasanya lagi. Maka apa yang bisa kita lakukan? Secara praktis, kita harus bertekad dosa tidak boleh berkuasa lagi atas tubuh kita ini. Begitu banyak orang Kristen bermasalah dengan tubuhnya karena masih membiarkan dosa itu mempengaruhi tubuhnya. Kemabukan, hawa nafsu, membiarkan matanya melihat hal-hal yang tidak benar, pornografi dan sebagainya, dan bahkan membiarkan seluruh anggota tubuhnya dikuasai oleh dosa. Tekad ini penting. Yesus sudah menang atas dosa. Yesus sudah menang atas maut. Kita pun harus menang. Dan itu dapat kita lakukan. Yang kedua, kita juga harus menyerahkan anggota-anggota tubuh kita kepada Allah sebagai senjata-senjata kebenaran. Berkomitmenlah dan serahkan diri kita untuk sungguh-sungguh dipakai. Tubuh kita dipakai untuk melakukan kebenaran. Sesuai firman Tuhan, hidup untuk Tuhan. Dan hiduplah berdasarkan kasih karunia. Kasih karunia Allah itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menjalani hidup ini. Ku hidup hanya karena kasih Tuhan. Kita ada juga karena kasih Tuhan. Kasih itu semakin melimpah dalam diri kita sehingga kita tidak mau mendukacitakan Tuhan, mendukacitakan Roh Kudus yang selalu menegur kita. Biarlah hidup kita selalu dipenuhi kasih Tuhan, sehingga apapun yang kita mau lakukan, kita memberikan yang terbaik melalui hidup ini. Tubuh kita, seluruh hidup kita yang sudah ditebus, sudah dibayar lunas, dan kita tidak mau hidup kita mempermalukan nama Tuhan. Biarlah Kristus dengan nyata dimuliakan melalui tubuh kita, baik oleh hidup kita maupun oleh mati kita. Inilah yang sangat penting. Kita tidak tahu sampai kapan kita hidup di dunia ini, tetapi biarlah Kristus dengan nyata dimuliakan melalui tubuh kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat Paskah. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih, kami bersyukur Yesus Kristus sudah menang atas maut. Maut tidak berkuasa, dan kami pun sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan, kami percaya bahwa kemenangan Kristus juga menjadi kemenangan kami. Kami tidak mau memberi diri kami dikuasai oleh dosa, kami mau lepas dari dosa. Dan biarlah tangan pengasihan Tuhan menopang kami, membimbing kami. Hari demi hari, kuasa kemenangan Yesus Kristus, itulah yang kami bawa. Hari kebangkitan Kristus menjadi satu momen di mana kami menyatakan bahwa kami juga menang bersama dengan Kristus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.